Assalamualaikum Umi. Nah, ada Waalaikumsalam pertanyaan. Katanya, Umi, kalau Mama pernah bilang, Mama itu bertahan sama ayah kamu karena anak-anak. Kalau enggak, Mama udah pergi. Terus anaknya itu udah berpikiran enggak enak gitu Umi. Terus katanya, terus gimana cara Umi rasa cinta mereka seperti waktu dulu lagi Umi? Syukran. Baik ya, baik ya, Masya Allah. Urusan orang tua itu ya kadang tidak semua kamu tahu apa yang terjadi pada mereka. Tentu ya namanya sebagai anak, kamu akan selalu berharap rumah tangga orang tuamu bahagia kan gitu. Tapi kamu pun tidak bisa memaksakan kebahagiaan untuk mereka. Karena yang namanya pernikahan itu sayang, itu unik ya. Kita nggak bisa memastikan kebahagiaan di dalam pernikahan, tapi kita bisa mengupayakan kebahagiaan. Tapi tentu yang namanya kebahagiaan tuh ya, kadang ada orang sudah pengen mencari bahagia tapi nggak bahagia, kan bisa juga. Yang namanya permasalahan tuh kan dalam hidup selalu ada. Artinya kamu jangan berpikiran sempit, jangan memandang orang tuamu hanya sebatas ini bapak, ini ibuku harus selalu bersamaku. Lihat bapakmu sebagai seorang lelaki, ibumu sebagai seorang wanita, ya mungkin ya namanya gimana ya, artinya kalian tuh harus berpikirnya itu jangan sempit ya. Boleh berharap orang tua bahagia, sangat harus, dan itu pun harus doa yang selalu kamu panjatkan. Tapi kamu pun gak bisa, misalnya, ini Umi bukan membahas yang ini dulu, misalnya ada sampai keluarga yang misalnya sampai bapak ibunya harus bercerai, itu jangan sampai kamu langsung menyalahkan. Kamu langsung menganggap bapak ibu tuh egois, memikirkan diri sendiri, sampai gak mikirin ini anak jadi korban. Loh, bahkan mungkin orang tuamu tuh berpisah karena kamu gak ingin jadi korban lebih lama. Mungkin mereka berpikir begitu karena mungkin itu kebaikanmu. Jangan sampai nanti kamu mungkin melihat permasalahan yang lebih gede, karena itu nanti akan merusak juga. Sehingga makanya kita tuh jangan langsung gampang menghakimi gitu. Karena sebenarnya gak ada orang nikah tuh pengen cerai, itu tidak ada. Orang tuh pengen nikah tuh yang dulu harapannya semuanya pasti adalah bahagia. Tapi kan dalam perjalanan hidup kan beda-beda. Ada yang memang sampai bisa bahagia, sampai dicabut nyawanya bahagia. Tapi ada yang kadang Masya Allah baru berapa tahun selesai. Ada yang kadang sampai berapa puluh tahun selesai. Kan beda-beda kasusnya gitu lah Sehingga makanya jangan gampang langsung menyalahkan. Karena pernah waktu itu juga ya, ada seorang tua mempertahankan rumah tangganya, padahal rumah tangganya udah gak sehat. Kami cerita ya, waktu itu ada seorang ibu ngadu ke Buya, ya dia ada suaminya dolim begini, tapi dia bertahan untuk anak, gak mau cerai karena anak. Padahal dia dolimin kebangetan. Akhirnya anaknya dipanggil sama Buya. Waktu itu diajak ngobrol, gimana nak kamu dengan ibumu tuh, dengan bapakmu gimana? Saya tuh benci banget sama bapak. Dengan bapaknya benci ya. Kenapa? Bapak tuh dolim banget sama ibu. Terus saya juga tuh benci Bu ya sama ibu. Loh kaget kan? Kalau bapaknya dolim dia benci, oke. Loh kenapa kamu benci sama ibumu? Karena saya tuh marah lihat ibu tuh jadi perempuan lemah. Loh lihat. Jadi kasusnya tuh beda-beda. Mungkin kenapa kok ada kadang selesai itu bukan berarti mereka tuh karena gak sayang sama anak. Karena mereka tuh sayang sama anak. Karena kalau dipaksain bertahan, mungkinnya begitu, yang akhirnya ribut. Ujung-ujung kan, sekarang coba pilihannya. Seorang anak, ini Umi gak ngomong kamu ya, ini Umi ngomong ada seorang anak. Bapak ibunya kumpul bersama, tapi ribut terus. Ya, ribut terus. Ngarah berantem ini, pokoknya gak pernah. Yang satunya, bapak ibunya ribut ya, tapi akhirnya dia memilih untuk berpisah gitu loh. Coba di antara dua pilihan nih, coba kalau ada di antara dua pilihan untuk anak nih, kira-kira mana yang paling maslahat coba? Nggak dua-duanya Umi. Oke, memang kita nggak mau dua-duanya. Yang cerai gak enak, ini gak enak. Tapi sekarang bayangkan kalau ini terus bertahan dalam keributan ya. Ini kan anak memangnya bahagia lihat bapak ibunya ribut walaupun bersama. Bahagia nggak anak nih ngelihat bapak ibunya ribut terus walaupun dia bersama misalnya? Sudah begitu lihat, akhirnya karena nggak bagian, lihat bapak marah misal sama ibu, dolim misal sampai mungkin main pukul, ibu juga begitu marah-marah, dolim lah. Dosa nggak ini ribut terus? Berarti dosanya semakin banyak nggak setiap saat?
Belum lagi mungkin si bapak sama gara-gara mohon maaf, mungkin karena ngelihat sudah tidak nyaman di rumah, akhirnya apa? Dia mencari kebahagiaan, bisa mbak mencari kebahagiaannya di luar? Mungkin si ibu pun begitu, merasa tidak nyaman dengan bapak, dengan suaminya, akhirnya dia mencari kebahagiaan tapi bertahan tetap dalam pernikahan. Apa yang seperti ini yang diharap? Jadi perceraian itu memang nggak diharap, tapi pun ternyata itu menjadi solusi dalam Islam. Kenapa? Karena bisa saja dengan bercerai, ternyata akhirnya si bapak menemukan kebahagiaan lagi, si ibu menemukan kebahagiaan lagi. Walaupun tapi kan saya jadi korban, ya memang mungkin, tapi kan asalkan bercerainya semuanya dengan cara yang baik. Misalnya, maka di dalam syarat Islam itu imsak bima'ruf au tasrih bi ihsan pilihannya. Kalau memang mau berlanjut nikah, pegang dengan cara baik. Kalau cerai, tasrih bi ihsan, tetap dengan baik. Maksudnya gimana? Jangan sampai perceraian menjadikan anak sebagai korban. Dalam Islam diajarin. Maka nggak boleh seorang suami menjelek-jelekan istri di depan anak. Seorang istri nggak boleh menjelek-jelekan suami di depan anak. Tetap harus menghargai semuanya. Dan juga cinta kepada anak, lihat nafkah untuk anak tetap menjadi tanggung jawab bapak. Kalau ternyata anak ini masih harus di bawah naungan ibu, maka menjadi hak asuhnya jatuh pada ibu. Dan syariat tidak boleh. Walaupun ternyata berpisah, kenapa? Ada kemaslahatan yang lebih gede. Walaupun ini dua-duanya pilihan tidak enak. Nah sekarang ada seorang anak tadi menemukan kasus begitu. Ibunya ngomong, kalau nggak karena kamu nak, ibu kayaknya sudah dari dulu mau kabur misalnya gitu. Maka sekarang kamu pahami, belajarlah jadi anak yang bisa menampung keluh kesah. Mungkin kamu nggak bisa memberi solusi untuk ibumu, tapi paling tidak ya kalau memang ternyata ibu mungkin bisa bercerita, atau mungkin kamu bisa ngasih saran. Ibu, tentu saya tuh berharap ibu tuh bahagia. Mungkin ibu perlu sarankan, mungkin konsul kepada siapa, ustadz atau gimana. Atau kalau mungkin misal ada di antara ibu kalian pengen konsultasi dengan Umi atau pengen konsultasi dengan Buya, boleh, kamu boleh sambungkan. Kamu menjadi perantara. Karena mungkin kalau kamu nggak bisa menerima curhatan, karena bagaimanapun kalau ibumu curhat tentang suaminya, berarti kan suaminya kan bapakmu kan gitu. Berarti kan jelekin, maksudnya kan namanya orang curhat kan pasti akhirnya kan ujung-ujung kan ngejelekin kan gitu. Nah itu kan gimana pun yang kamu yang diomong itu adalah bapakmu. Takut nanti hatimu jadi rusak. Dan kamu pun sebagai anak, kalau menemukan bapak ibu begitu, kamu harus bijak. Jangan langsung dengan bahasa ibu begitu kamu langsung, oh berarti bapaknya nggak benar. Belum tentu juga. Kamu jangan hanya mendengar dari satu sisi, dengarkan dari dua belah pihak. Jangan kamu hanya memihak ibu. Bisa saja mungkin ibu begitu karena kesalahan ibu, bisa gitu loh. Makanya Umi kalau ada orang curhat masalah rumah tangga, Umi nggak akan langsung mau dengar dari istri ngomong begini. Belum tentu. Karena pernah waktu itu ada istri begini, istrinya curhat begini. Akhirnya giliran suaminya kita panggil, kita duduin bareng, nggak bisa ngomong. Ceritanya beda lagi. Lah gitu loh. Jadi kadang namanya orang itu selalu mencari pembenaran untuk diri sendiri, sayang. Kita itu begitu. Jarang kita tuh mau mengakui kesalahan. Kalau ada konflik, jarang kita mau mengakui kesalahan tuh jarang. Biasanya semua mencari hujah, mencari pembenaran. Sehingga makanya di sini kalian itu harus bijak, berada di tengah. Kamu dekat ke bapakmu, dekat ke ibumu. Terus nih bapak doain ya, semoga ini. Terus kamu sambung hubungan. Jangan sampai bapak ibumu renggang, kamu akhirnya ikutan renggang. Jadi kamu yang kejar bapakmu. Mungkin bapak ibumu mungkin nggak bisa untuk terus mesra, tapi paling tidak kamu yang bisa menjaga kemesraan dengan keduanya. Jadi biar kamu jangan jadi anak yang cuek. Kalau ada kesempatan kamu ada di rumah, jadikan momen tuh momen dekat sama ibu. Sebentar nanti sama ibu, sebentar nanti sama bapak, terus begitu. Ambil momen, kalau belum bisa untuk dua-duanya. Siapa tahu upayamu ini loh untuk bisa dekat dengan bapak, untuk bisa dekat dengan ibu, ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk orang tua, untuk mungkin mereka berubah. Artinya membuat perubahan supaya nanti hubungan rumah tangganya menjadi lebih baik, kan begitu. Nah, tadi makanya kamu jangan langsung membuat pemberontakan, langsung marah atau nyalahkan begini, atau kamu akhirnya dengan bapak gak pernah dekat gara-gara kamu dengar aduan ibu, itu gak bijak, sayang. Gak bijak. Mungkin kamu bisa nanti pakai bahasa surat ke bapakmu, surat ke ibumu begitu. Atau tadi kamu kasih solusi mereka, mungkin kamu dekat, ayah kenapa dengan ibu kok begitu, misalnya. Ya mungkin ibumu enggak, nah gini-gini. Biasa kamu tuh bisa melihat, nah biasanya di antara keduanya ini yang bermasalah tuh gini loh, nah. Kalau orang baik ya, kalau memang ada yang baik itu biasanya tidak gampang menjelek-jelekkan. Misalnya ya, antara bapak dengan ibu misalnya. Ibu misalnya menjelekkan bapakmu, giliran kamu tanya ke bapakmu kok nutup-nutup ya, maksudnya nggak pernah membuka, maksudnya ya
masih menyanjung ibumu baik begini. Dari situ kamu tuh harus punya penilaian. Tapi bukan berarti kamu langsung benci dengan ibu, enggak. Dari sini berarti mungkin bisa saja yang menjadi sebab tidak harmonis itu adalah mungkin dari sikap ibu gitu lah. Bisa saja gitu loh sayang. Kenapa Umi kok kadang Umi? Karena biasanya kita tuh anak itu biasanya memang lebih membela kepada ibu, biasanya begitu. Ya, anak itu biasanya lebih membela kepada ibu. Tapi makanya Umi tidak mau kamu menjadi anak yang pilih kasih. Artinya kamu harus berada di tengah-tengah. Ini permasalahan berat sebenarnya sayang. Tapi yang paling penting kalau kata Umi sekarang, kalau tugasmu tuh apa anak? Ya tadi, kamu cari solusi agar orang tuamu bisa curhat. Kalau misalnya ada punya masalah begitu, suruh ngomong ke Abuya, suruh ngomong ke Umi. Mungkin dari situ nanti bisa diluruskan. Karena mungkin butuh orang luar untuk menjadi penengah. Adapun tugasmu sendiri misalnya bagaimana? Umi nggak tahu apakah ini kasusmu atau kasus orang lain. Umi anggap kasus orang lain ya. Nah, untuk tugasmu, tugas nih kasih tahu nanti kepada yang nanya ya nak ya. Kasih tahu ke yang nanya, artinya tugas dia sebagai anak gimana? Dia harus tetap bisa sayang sama bapaknya, dia harus bisa sayang kepada ibunya. Dia harus tetap hormat kepada bapaknya, dia harus tetap hormat kepada ibunya. Dia harus jalin hubungan indah dengan bapaknya, dia harus jalin hubungan indah dengan ibunya. Jadi jangan berpihak kepada salah satu. Jadi itu dulu yang kamu bisa lakukan. Sambil yang paling penting berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah yang terbaik. Kalau memang kebahagiaan bapak ibumu nanti akan terbentuk dengan kebersamaan mereka, semoga Allah terus menjaga. Itulah. Jadi seperti itu. Jadi kamu minta yang terbaik karena Allah tahu yang terbaik seperti apa. Dan kamu pun kadang harus siap. Kalau ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu harap, jangan kamu mudah menyalahkan atau marah kepada orang tua. Kamu harus menjadi anak yang lapang dada. Itulah sayang ya. Karena kamu nggak tahu, kadang kebahagiaan tuh ya begitu, kayak perceraian Sayyidina Zaid bin Harisah dengan Sayyidah Zainab binti Jahash. Perceraian, tapi ujung-ujungnya semua menemukan kebahagiaan dari perceraian. Sayyidah Zainab menikah dengan Nabi, Sayyidina Zaid menikah dengan wanita ahli surga, kan gitu. Jadi ketemu bahagia semuanya. Nah itulah. Jadi kita kadang nggak bisa berharap semua tuh harus dengan yang kita mau, tapi kita berupaya ya dengan banyak mengadu kepada Allah, terus berusaha semampunya kita dan bersikaplah bijak sebagai seorang anak ya. Ya, paham Soleha? Baik, wallah a'lam bishawab. Ya.